ทั่วเต้นประชาชนอะไรวะประชาชนไม่รู้เรื่องเลยวันนี้ต้องขอบพระคุณนะคะเสียงโหวตจากตัวแทนประชาชนทุกท่านค่ะ Mantap kan? Di Australia di penjara karena jadi pengedar, di Thailand jadi menteri loh doi lo. Jadi kemarin pas gua ngepost video peringatan darurat di IG yang tentang ngaconya politik kita, yang gua menyampaikan sikap gua, di situ tuh ada yang komen gini. Nah masalahnya di Thailand juga tuh lagi ngaco banget ini politiknya. Anak papa tuh lagi dapat posisi tertinggi di sana. Ya udah makanya ayo kita bahas perpolitikan Thailand lagi lah. Kalau yang kita kan udah banyak banget yang bahas ya. Lu cari di mana-mana tuh udah banyak yang jelasin tuh. Dan yang di Thailand emang gila sih ini. Seuzon-seuzonnya tuh kejadian semua, anjir. Jadi makin berasa kalau pemilu tahun lalu tuh ya formalitas aja. Dan karena ternyata yang menang pemilunya tak diduga-duga, tak dinyana tak disangka, akhirnya cara mainnya jadi agak kasar nih. Makanya jadi ketara banget, jadi kelihatan banget. Yang akhirnya ini berujung ke Thailand yang baru aja ngangkat Perdana Menteri termuda mereka. Tapi emang apa aja sih yang terjadi di perpolitikan Thailand belakangan ini? Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas update gonjang-ganjing perpolitikan Thailand yang manuver-manuvernya cukup ekstrim nih. Di Learning by Googling. Ini sebenarnya enaknya bakal lebih nyambung kalau lu nonton 3 video gue yang ini dulu. Tapi ya nggak apa-apa lah, gue coba rangkum di sini dikit deh. Kalau buat detail bangetnya baru tuh nanti tuh lu cek di 3 video ini. Jadi tahun lalu kan Thailand baru aja ngadain pemilu ya, dan pemenangnya nggak disangka-sangka ternyata adalah Partai Khao Klai, Move Forward Party atau simpelnya Partai Orange. Partai oposisi yang bener-bener bawa semangat perubahan di Thailand. Mereka menang besar tuh. Terus di peringkat 2 ada Partai Pheu Thai, Partai Merah. Ini partai oposisi juga sebenarnya. Partainya Ung Ing Shinawatra, anaknya Thaksin Shinawatra, Perdana Menteri Thailand yang dikudeta di tahun 2006. Jadi peringkat 1 sama 2-nya ini sama-sama partai oposisi ya, sama-sama partai rakyat. Dan buat partai-partai yang dekat sama monarki, mereka pada kalah semua tuh waktu itu. Nah, abis Partai Orange menang pemilu, ketua partainya, Pitalim Charenrat, dia tuh diramalkan bakal jadi Perdana Menteri Thailand berikutnya. Udah banyak banget yang yakin begitu, udah banyak banget yang mulai menjilat ke dia, endingnya malah nggak kejadian. Pita malah gagal jadi Perdana Menteri. Kenapa gagal? Ya intinya dia digoyang sedemikian rupa lah, dibikin jadi ada kasus segala macam yang sebenarnya kasusnya nggak penting juga. Dan gara-gara Partai Orange sama Pitanya dihajar-hajarin terus, dari situ jadi berkurang tuh yang pengen koalisi sama Partai Orange. Dan berujung ke gagalnya Pita jadi Perdana Menteri. Nah awalnya banyak yang ngeduga Partai Orange tuh bakal koalisi sama Partai Merah. Soalnya peringkat 1 sama 2 kan mereka kan. Dan dua-duanya tuh dianggap partai oposisi. Dua-duanya dianggap partai yang pro perubahan. Banyak yang mikirnya gitu, tapi ternyata malah enggak. Yang ada abis calonnya Partai Orange gagal jadi Perdana Menteri, malah di situ calonnya Partai Merah yang naik. Malah kayak Partai Merah yang manfaatin situasi. Tapi waktu itu yang naik tuh bukan Ung Ing ya, yang naik tuh malah Seta Thavisin, politisi nggak terkenal dari Partai Pheu Thai, dari Partai Merah. Dia diangkat jadi Perdana Menteri Thailand selanjutnya di tanggal 22 Agustus 2023. Nah, waktu Seta kepilih jadi Perdana Menteri ini, ada mafia tobat yang namanya Cuit, yang langsung speak up, ngebuka semua konspirasi Partai Merah, Ung Ing Shinawatra, Seta Thavisin, dan Thaksin Shinawatra. Dia bilang Partai Merah tuh beda sama Partai Orange. Kalau Partai Merah itu tuh udah ada kong kali kong sama penguasa, sama militer, sama raja. Kong kali kong biar Thaksin dibolehin pulang. Ya jadi buat yang mungkin belum tahu, Thaksin Shinawatra abis dia dikudeta tahun 2006 itu, dia tuh langsung mengasingkan diri keluar dari Thailand. Ya jadi kecuali di tahun 2008, setelah itu selama 15 tahun dia tuh sama sekali nggak pernah balik ke Thailand. Soalnya kalau dia balik ke Thailand ya dia bakal dipenjara. Nah di pemilu kemarin, di proses naiknya Partai Merah, termasuk di proses naiknya Seta jadi Perdana Menteri, itu diyakini ada deal-dealan antara pihak monarki sama Partai Merah. Jadi dealnya tuh kayak, oke deh pemerintah yang dipegang sama kita sama Partai Merah itu tetap bisa dikendaliin sama monarki. Tapi sebagai gantinya, Thaksin jadi boleh dipulangin dong. Jadi dealnya itu tuh, monarki tetap bisa ada di belakangnya pemerintahannya Partai Merah, tapi Thaksin Shinawatra jadi boleh dipulangin ke Thailand. Nah, waktu itu, Cuit si mafia tobat, dia tuh bilang kalau Seta, si Perdana Menteri baru, dia tuh cuma boneka. Dia tuh cuma bonekanya Thaksin. Dia kerjanya buat Thaksin, bukan buat rakyat Thailand. Dan bener aja, di tanggal 22 Agustus 2023, cuma beberapa jam sebelum Seta diangkat jadi Perdana Menteri, Thaksin beneran pulang ke Thailand setelah 15 tahun terasingkan.
Edan ya? คุณไม่พร้อมหรอกครับเพราะว่าคุณไม่ได้เคยชินกับการเป็นนักการเมืองคุณเคยชินกับการเป็นนายทุนสั่งการเฮ้ยไอ้นู่นเฮ้ยไอ้นี่เฮ้ยนู่นนี่คุณก็ไม่ใช่ตัวจริงนายเศรษฐาไม่ใช่ตัวจริงนายเศรษฐาเป็นป๊อปเป็ดเป็นหุ่นเชิดของนายทักษิณ Oke, itu tadi rangkuman kejadian dari mulai pemilu sampai setelah pemilunya. Ini sekarang kita ke rentetan kejadian yang sekarang nih. Jadi kayak yang gue bilang tadi, saat ini tuh kondisi perpolitikan di Thailand tuh bener-bener lagi dapat banyak sorotan. Soalnya di 1 bulan doang, di Agustus 2024 doang, itu banyak banget kejadian anehnya. Mulai dari pembubaran Partai Orange sebenarnya jadi pemenang pemilu tahun lalu, sampai prediksi pergantian Perdana Menteri yang ternyata beneran kejadian. Ini kita bahas satu-satu deh ya. Jadi gonjang-ganjing politik Thailand saat ini tuh mulai memanas waktu Partai Orange yang merupakan partai oposisi yang menangin pemilu tahun lalu dibubarin paksa. Keputusan pembubaran Partai Orange ini diambil sama Mahkamah Konstitusi Thailand dengan alasan Partai Orange udah melakukan kampanye yang inskonstitusional, yang melanggar hukum. Emang Partai Orange ngapain? Jadi Partai Orange tuh mereka tuh pengen ngerevisi pasal 112. Mereka pengen ngerevisi pasal yang bakal menghukum siapapun yang ngekritik keluarga kerajaan. Jadi mereka pengen ngerevisi itu pasal biar hukumannya tuh lebih masuk akal lah. Tapi ternyata gara-gara itu Partai Orange malah dituduh mau ngancurin monarki. Lu bayangin deh, cuma pengen ngerevisi doang malah dibilangnya pengen ngancurin. Ini kan terasa sangat berlebihan kan. Dan ya udah, dihantemlah mereka di situ yang berujung ke pembubaran Partai Orange. Dan gak cuma dibubarin, kalau menurut Thairat, keputusan pengadilan juga nyebut kalau 11 orang petinggi Partai Orange, termasuk si ketua partai, termasuk Pita, mereka dilarang buat aktif berpolitik selama setidaknya 10 tahun. Kelar lah udah. Dan kalau gue sih ini ngelihatnya sejak mereka menang besar di pemilu kemarin, mereka tuh emang jadi kayak diincar gitu. Soalnya dihantem-hanteminnya kalau menurut gue berasa banget ini. Mulai dari dibikin gagal megang pemerintahan, terus calon terkuatnya gagal jadi Perdana Menteri, sampai ya yang sekarang ini partainya jadi dibubarin. Ya mungkin di sini geng-geng penguasanya kaget kali ya. Mereka tuh kayak Loh. Kok ini partai oposisi nggak ada siapa-siapa malah menang besar di pemilu ini? Wah, bahaya ini. Ini pantau terus nih partainya nih. Ayo pantau terus. Gila ya, gila. Tapi pembubaran paksa kayak gini tuh sebenarnya bukan hal yang baru ya buat partai oposisi di Thailand, khususnya buat Partai Orange. Soalnya sebelumnya mereka juga udah pernah dibubarin. Jadi sebelum dibubarin lewat keputusan Mahkamah Konstitusi di tanggal 7 Agustus 2024 kemarin, mereka tuh sebenarnya udah pernah ngerasain hal serupa beberapa tahun sebelumnya. Ya jadi sebelum adanya Partai Orange, sebelum adanya Move Forward Party, dulu tuh sebenarnya udah ada partai lain yang terkenal progresif dan menyuarakan kampanye anti junta. Nama partainya tuh Partai Pak Anak Hotmai, Partai Future Forward, dan logonya mereka orange juga ini. Nah sama kayak kasus kemarin di tahun 2020, Partai Future Forward ini mereka tuh dibubarin paksa sama MK-nya Thailand. Nah abis dibubarin itu, 55 dari 65 anggota Partai Future Forward yang ada di parlemen Thailand, mereka mutusin buat gabung ke Partai Chathai Ruampatana, Partai Pembangunan Bangsa Thailand. Dan dari situ Partai Chathai Ruampatana ini kemudian secara de facto mereka jadi penerusnya Partai Future Forward. Dan kemudian mereka berubah nama jadi Partai Khao Klai, jadi Partai Move Forward, jadi Partai Orange. Dan mereka ngangkat Pita Limcharoenrat sebagai ketuanya. Nah cuma dari sini kayaknya MK Thailand jadi lebih ngerti nih celah-celah yang dimanfaatin Pita dan kawan-kawan buat terus berpolitik kayak apa tuh mereka jadi ngerti. Makanya sekarang nggak cuma partainya aja yang dibubarin, orang-orang pentingnya juga tuh pada diben-benin kan. Pejabat tinggi partainya tuh mereka tuh jadi pada dilarang buat beraktivitas di politik. Jadi ya itu MK-nya Thailand kayak belajar di sini. Kalau dulu gue bubarin partainya ternyata orang-orangnya pada bikin partai baru, ya udah sekarang gue bubarin partainya sama orang-orangnya gue ben-benin. Ayo mau apa lu? Jadi kayak gitu MK-nya sekarang. Tapi hebatnya walaupun udah berusaha dibungkam mati-matian sama pemerintah Thailand, orang-orang di belakang Partai Orange ini mereka tuh masih gigih jadi pihak oposisi. Mereka masih gigih jadi pihak yang progresif. Makanya kalau menurut Thai Inquirer, nggak lama setelah Partai Orange dibubarin, orang-orang yang nggak di-ban-nya, mereka tuh ngebentuk partai baru yang dikasih nama Partai Rakyat.
Oh iya, ini cara ngebentuk partai barunya tuh sama kayak waktu mereka ngebentuk partai Orange ya. Nggak bikin bener-bener dari nol mereka partainya. Jadi mereka tuh ngambil alih partai kecil yang udah ada. Dan buat pemimpinnya, karena Pita sama petinggi-petinggi partai Orange tadi udah nggak dibolehin aktif berpolitik lagi kan. Jadinya ya mau nggak mau mereka harus milih pemimpin baru. Dan akhirnya dia yang kepilih jadi pemimpin Partai Rakyat. Natapong Reung Panyuat, atau nama panggilannya Prachachon. Pengusaha teknologi sekaligus anak dari Taipan, Thailand. Ya, semoga di tangan pemimpin yang baru ini, perjuangan kelompok oposisi di sana tuh bisa tetap konsisten ya. Amin, 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 amin. มันเป็นเรื่องน่าเสียดายเพราะว่ากลไกที่เขาวางไว้เนี่ยมันก็มีทางออกของมันอยู่คือพูดง่ายๆตอนแรกเนี่ยมันไม่ได้มีการไปยื่นยุบพรรคมันมีการไปยื่นว่าให้มีการระงับการกระทำ Dan gak lama setelah Partai Orange dibubarin MK, Thailand lagi-lagi dibikin heboh setelah MK mutusin buat nyopot Seta Thavisin dari posisi Perdana Menteri. Kok? Dan alasan pencopotan ini adalah karena Seta dianggap melakukan pelanggaran kode etik. Emang dia ngapain? Kalau menurut The Standard, MK Thailand jadi ngambil keputusan ini tuh gara-gara Seta ngangkat seorang anggota kabinet yang pernah dipenjara karena kasus dugaan penyuapan. Jadi karena ada satu anggota kabinet yang dipilih Seta tuh dianggapnya mantan kriminal, mana kasusnya kasus suap lagi kan, nah itu dianggapnya pengangkatan itu adalah tindakan yang melanggar kode etik. Nah keputusan ini jadi heboh soalnya pemilihan Seta sendiri kan bisa dibilang cukup alot kan dulu kan, pakai jegal-jegal Pita dulu kan. Dan ya udah akhirnya di tanggal 14 Agustus 2024 kemarin, Perdana Menteri Seta Thavisin dia secara resmi diberhentikan dari jabatannya. Berarti cuma ngejabat setahun tuh do itu. ความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องที่หนึ่งนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170 วรรค 1 อนุ 4 เนื่องจากไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ Dan gue sejujurnya terkait pencopotan Seta ini, gue agak aneh nih sama alasannya nih. Soalnya dulu waktu zamannya Lungtu, dia juga pernah loh ngangkat menteri mantan napi. Dan itu nggak apa-apa. Waktu itu nama menterinya tuh Tamanat Prompau, salah satu menterinya Lungtu yang pernah dipenjara di Australia karena jadi pengedar narkoba. Gimana? Mantap kan? Di Australia dipenjara karena jadi pengedar, di Thailand jadi menteri loh doi lo. Dan pernah di satu interview waktu ditanya tentang kasus dia di Australia, si menteri ini tuh cuma bilang, "Ah, itu bukan obat terlarang itu cuma tepung kok." Nah yang gini aja dulu bisa tetap jadi menteri loh, kok yang sekarang dipermasalahkan? Ya emang sih kalau yang menteri ini kan kasusnya di Australia, kalau diangkat Seta kan kasusnya di Thailand. Tapi ya tetap aja sih sama-sama kriminal nggak sih jatuhnya? คุณเศรษฐาไปคุณนุ้งอิงมา Digital Wallet. Dan perasaan janggal gua tadi itu makin menguat setelah Petongtan Shinawatra atau yang kita kenal dengan nama Ung Ing Shinawatra diangkat jadi Perdana Menteri Thailand selanjutnya buat ngegantiin Seta. Itu gue di situ langsung Ya buat yang ngikutin drama perpolitikan Thailand, lu pasti udah nggak asing lah sama nama Shinawatra. Soalnya Ung Ing ini, dia tuh jadi anggota keluarga Shinawatra ketiga yang terpilih jadi Perdana Menteri Thailand. Yang pertama ada Thaksin Shinawatra yang sekaligus jadi pendiri Partai Pheu Thai, pendiri Partai Merah. Terus ada Yingluck Shinawatra, adanya Thaksin. Dan yang ketiga ini, Ung Ing Shinawatra, putri bungsunya Thaksin. Nah sebenarnya Ung Ing pas tahun lalu, dia tuh udah jadi salah satu calon kuat buat jadi PM Thailand selanjutnya loh. Terutama setelah Pita gagal. Jadi abis Pita gagal, abis Pita dijegal, banyak tuh yang ngeprediksi, wah ini berarti Ung Ing nih yang naik nih. Banyak tuh yang mikirnya gitu. Tahu-tahu malah Seta yang naik. Yang kebanyakan orang nggak tahu ini siapa. Dan setahun setelah Seta ngejabat, yang sejujurnya kerjaannya juga nggak terlalu menonjol, akhirnya dia digantiin sama Ung Ing, yang sekaligus jadi PM termuda Thailand sepanjang sejarah. Ung Ing tuh diangkat di usia 37 tahun. Wah, cuma beda setahun sama gua lo berarti lo. Udah jadi PM aja, gila. Nah, yang harus kita tahu di sini, dalam setahun ini, sentimen masyarakat Thailand ke Ung Ing tuh kan udah berubah. Jadi kalau waktu di pemilu 2023, banyak yang milih Partai Merah karena mereka tuh suka sama Ung Ing. Sentimennya tuh positif waktu itu. Makanya Partai Merah juga mereka dapat posisi 2 kan. Nah, tapi pas dia diangkat jadi PM sekarang, sentimen masyarakat Thailand ke Ung Ing tuh udah jadi lebih negatif. Kenapa jadi negatif?
Semua gara-gara deal-dealan Partai Merah sama orang-orang monarki tadi. Deal-dealan buat mulangin Thaksin. Gara-gara ini, Ung Ing sama Partai Merah, mereka tuh jadi dianggap pengkhianat sama rakyat Thailand. Terutama rakyat yang pro perubahan, yang pro demokrasi. Dan gara-gara Partai Merah sama monarki udah banyak kong kali kong gini, akhirnya banyak yang nganggep kalau dari awal tuh emang Ung Ing udah disiapin jadi Perdana Menteri. Tapi biar nggak terlalu ketara skenarionya, akhirnya dipilih Seta dulu tuh. Setahun Seta ngejabat, dia disuruh bikin kesalahan yang bersifat politis biar dia bisa dicopot, baru deh di situ Ung Ing naik. Dan kecurigaan ini jadi makin menguat setelah adanya foto ini. Foto di hari penunjukan Ung Ing yang nunjukin dia sama Seta tuh malah tos-tosan. Orang lihat ini jadi pada kayak, nah tuh kan, ini mah emang temenan ini. Udah dicopot dengan tidak hormat loh. Sama yang ngegantinya masih bisa tos-tosan gitu. Tapi emang gila sih ini sih. Dan ini kan jadi makin menguatkan omongan cuit si Mafia Tobat tadi kan, yang bilang kalau Seta tuh cuma bonekanya Thaksin. Jadi makin kayak bener nih omongannya nih. Terus yang bikin masyarakat Thailand makin sebel lagi, setelah dipilih jadi Perdana Menteri selanjutnya, di pidatonya Ung Ing tuh ngomong, terima kasih kepada para wakil rakyat yang sudah vote dan memilih saya. Ngamuk lah di situ orang-orang. Mereka responnya pada Tuaten pacacon alaiwa, pacacon mairu ruang lei. Jadi kayak bener-bener udah nggak ada yang percaya nih masyarakat nih sama doi nih. Cuma dalam jangka waktu setahun doang lagi. Gila. วันนี้ต้องขอบพระคุณนะคะเสียงโหวตจากตัวแทนประชาชนทุกๆท่านค่ะดิฉันและทีมนะคะคิดว่าเราจะทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถค่ะ Dan gilanya lagi, abis Ung Ing dipilih jadi PM Thailand, besoknya bokapnya Thaksin dia langsung dapat pengampunan dari raja. Wah. Ya jadi abis Thaksin dibolehin pulang ke Thailand tahun lalu, dia tuh sempat 6 bulan dirawat di rumah sakit karena alasan kesehatan. Sebelum di Februari 2024 dia jadi dibebasin bersyarat. Nah masa bebas bersyarat Thaksin ini kemarin tuh dapat pengampunan, dapat pemotongan. Ya emang sih yang dapat pengampunan di sini tuh nggak cuma Thaksin. Napi yang dapat pengampunan di hari ulang tahun raja ini, baik yang ditahan maupun yang bebas bersyarat, itu totalnya ada 31.000 napi. Tapi ya tetap aja karena waktunya terlalu berdekatan sama waktu dipilihnya Ung Ing jadi Perdana Menteri, akhirnya orang-orang tuh tetap bersuuzon di sini. Bener-bener udah susah jadi ini. Dan kalau lu mau tahu, ini tuh bukan potongan hukuman yang pertama lo buat Thaksin lo. Sebelumnya tuh udah ada. Nih, waktu awal dia mau pulang, Thaksin tuh dibilangnya kalau dia pulang, dia bakal dipenjara 8 tahun dulu. Tapi kenyataannya setelah dia pulang, hukuman penjaranya tuh langsung dipotong. Jadi cuma 1 tahun doang. Terus udah gitu, waktu dia baru nyampe, dia langsung masuk rumah sakit 6 bulan karena alasan kesehatan katanya. Terus di Februari 2024 dia keluar rumah sakit dan statusnya tuh berubah jadi bebas bersyarat. Dan akhirnya sekarang setelah dia dapat pengampunan yang terbaru, dia jadi beneran bebas nih. Gila, sakti lo, cuit lo, bener semua lo omongannya lo. Edan. Nah, tapi yang menarik, Thaksin tuh kan dulunya kan turunnya kan karena dikudeta ya. Dikudeta sama geng monarki. Dan Yingluck juga sama, dia juga dikudeta sama geng monarki, sama Lung Tu waktu itu. Nah, Ung Ing dia kira-kira nantinya bakal dikudeta juga nggak ya? Soalnya kan situasinya sekarang udah beda nih. Geng monarki sama geng Sinawatra kan udah jadi satu kubu kan sekarang kan? Jadi ya agak nggak kebaca nih masa depannya nih. Tapi kalau menurut lu gimana nih? Lebih kacau politik kita apa politik Thailand nih kondisinya nih sekarang nih? Silakan komen. ก็มีการถูกดำเนินคดีพอกลับเข้าไทยก็คือเข้าเรือนจำวันที่ 22 สิงหาคม ปี 66 ก็คือปีที่แล้วหลังจากนั้นส่งรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจจนกระทั่งได้รับพระราชทานอภัยโทษเหลือจำคุก 1 ปี 31 สิงหาคม 66 18 กุมภาพันธ์ปีนี้ 67 พักโทษกลับบ้านจันทร์สองล่า 17 สิงหาคม 67 ได้รับอภัยโทษอีกครั้งหนึ่งจนกระทั่งก็คือถือว่าวันนี้ได้รับอภัยโทษแล้วก็เป็นผู้บริสุทธิ์แล้ว Oke, sekian Rebaguging kali ini tentang update perpolitikan Thailand yang dalam bulan Agustus doang ada 3 kejadian besar tuh berarti tuh. Partai Orange dibubarin, Seta mundur jadi Perdana Menteri, sama Ung Ing naik jadi Perdana Menteri. Ini emang gila sih ini sih. Tapi lebih ngaco mana nih kira-kira nih politik Thailand sama politik kita? Apakah sama aja atau salah satunya ada yang lebih ngaco? Ya kalau lu mau revisi kayak gue udah salah, atau lu mau nanya, atau lu nambahin gak di video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Kali-kali diriku kau hujat, padahal
Hal ini semua kodrat. Ku melawan bukan berarti